Sore setelah pulang sekolah, saya pergi ke taman untuk bertemu bapak penjual kacang rebus yang kemarin. Namun saya tidak mendapati keberadaannya. Saya justru bertemu dengan wanita itu di depan masjid setelah sholat asar. Kami sepapasan dan kami saling menatap tetapi tidak saling menatap. Kejadian itu hanya berlalu selama 3 detik, lalu diakhiri dengan titik, namun tiba-tiba tercipta paragraf baru. Dimulai dengan dia yang balik badan lalu bilang, "Kamu lagi nyari siapa?" Saya gugup untuk berbicara dengannya, karena selama ini saya hampir tidak pernah berbicara dengan wanita dari sekolahan saya, kecuali bendahara kelas yang menagih uang kas. Dan pertanyaan pun sangat khas, kapan bayar uang kas? Dan senjata andalan saya ialah besok. Kembali ke kami berdua. Saya bercerita pada wanita itu kalau saya sedang mencari bapak penjual kacang rebus, yang biasanya standby di taman ini. Saya bertanya, "Kamu tahu tidak bapak penjual kacang rebus yang saya maksud?" Wanita itu menjawab, "Saya memang sering melihatnya di taman ini, namun hari ini saya belum melihatnya." Dia menawarkan pada saya untuk membantu mencari bapak itu. Namun saya menolaknya dan mengatakan, "Ini bukan urusan kamu." Wanita itu mulai ingin meninggalkan saya, namun karena saya merasa tidak enak, saya pun memanggilnya dan mengatakan, "Kamu baik-baik saja?" Entah kenapa saya menanyakan hal ini, namun dia menjawab, "Ini bukan urusan kamu." Akhirnya dia benar-benar meninggalkan saya. Saya merasa bersalah, namun sudahlah, memang ini bukan urusannya. Saya lanjut mencari bapak itu namun tetap saja tidak ada. Mungkin dia tidak berjualan hari ini. Saya memutuskan pulang dan akan lanjut mencarinya besok sore. Keesokan harinya di sekolah, saya tidak melihat wanita yang biasa saya perhatikan. Sepertinya dia hari ini tidak sekolah. Padahal saya ingin bertemu dengannya dan mengucapkan maaf karena kejadian kemarin. Singkat cerita, sore pun tiba. Saya berada di taman sedang mencari bapak penjual kacang rebus itu. Namun tetap saja tidak ada. Namun saya bertemu wanita itu di pinggir taman sedang duduk membaca buku. Tanpa pikir panjang, saya pun menghampirinya. Saya menyebut namanya dan bilang, "Maaf soal yang kemarin." Dia tersenyum dan bilang tidak apa-apa. Akhirnya kami pun berteman dan berbincang bersama. Kami saling berbagi kisah, kami saling curhat. Entah kenapa saya merasa nyaman ketika berbicara dengannya. Di sela pembincangan saya bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Karena hari ini kamu tidak pergi ke sekolah." Dia pun bercerita tentang kenyataan pahit yang dia alami. Dia bercerita tentang semuanya. Dia bercerita kalau dia sering dijadikan sebagai alat saja. Dia bisa berteman dengan orang-orang kaya karena dia selalu dimanfaatkan atau hanya dijadikan senjata saja. Contohnya seperti dia yang mengerjakan tugas selalu diberikan kepada mereka, terkadang dia juga yang membayar makanan mereka dan terkadang dibully. Namun mereka anggap bahwa itu hanyalah candaan belaka. Dia hari ini tidak pergi ke sekolah karena banyak tugas, dan dia tidak ingin mengerjakannya. Dia lelah dengan semua ini. Dia sangat ingin pindah sekolah namun tidak bisa, karena hanya di sini keluarga yang dia punya. Orang tuanya telah meninggal dunia, saat ini dia tinggal bersama nenek dan paman serta istrinya. Dia berpikir bahwa sebaiknya tidak usah memiliki teman jika nyatanya hanya dijadikan alat saja. Lalu saya pun mulai menemukan jawabannya bahwa itulah alasannya dia tersenyum palsu dan suka menyendiri di kelas. Meskipun di luar sekolah dia sering berkumpul dengan anak-anak kaya, tapi bukan sebagai teman namun sebagai alat. Ternyata orang yang membuat saya iri dengan kehidupannya tidak seindah yang saya pikirkan. Mungkin kita iri dengan kehidupan orang lain, namun siapa sangka ada orang yang iri dengan kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa kunci kebahagiaan itu ialah bersyukur. Lalu saya bertanya padanya, "Kenapa kamu tidak melapor ke guru?" Dia bilang kalau dia akan diancam jika melapor. Saya kesal dengan hal ini. Saya sangat ingin menghajar orang-orang seperti ini. Sekitar jam 5:30 kami pun pulang ke rumah masing-masing. Tetapi sebelum itu kami bertukar nomor WA. Malamnya kami chattingan di WA, tersenyum dan tertawa bersama meski tidak tatap muka. Kalaupun ingin melakukan video call, sinyal pun tidak mendukung. Saya merasa tidak kesepian lagi, dan saya pikir saya menyukai wanita ini. Keesokan harinya, saya sangat semangat sekali untuk pergi ke sekolah. Kalian tahulah bagaimana semangatnya ingin bertemu seseorang yang dicintai.
Singkat cerita, di sekolahan ketika jam istirahat, saya sangat terkejut melihat wanita yang saya sukai sedang dibully dengan cara dimaki dan dipukuli oleh teman-temannya dan beberapa laki-laki. Saya pun marah dan pergi ke kelas itu untuk menghajar mereka semua. Dengan kayu yang saya gunakan sebagai senjata, saya berhasil menghabisi mereka semua meskipun saya juga babak belur. Mungkin saya seorang pengecut berkelahi menggunakan senjata, tapi jika dipikir-pikir, kalau tangan kosong saya belum tentu menang melawan mereka. Guru pun tiba di tempat perkelahian kami, dan kami pun dibawa ke BK dan ada yang dibawa ke UKS untuk diobati lukanya. Saya bercerita jujur tentang kasus ini, namun guru BK tidak mempercayainya, dan langsung menyuruh orang tua untuk datang ke sekolah. Saya menelpon ayah saya, dan si wanita menelpon pamannya. Saya diancam akan dikeluarkan dari sekolah, namun ayah saya memohon untuk tidak melakukannya. Saya pun beralibi bahwa jika saya dikeluarkan dari sekolah, mereka pun harus dikeluarkan karena mereka yang memulai duluan. Jika mereka tidak membuli wanita ini, perkelahian tidak akan terjadi. Namun karena the power of orang dalam dan uang senilai 500.000, mereka dinyatakan tidak salah. Pada akhirnya, jalan damai yang digunakan. Sungguh mirisnya keadilan. Keadilan saat ini bisa dibeli dengan uang. Singkat cerita, kami sekolah seperti biasanya. Saya di kelas IPS 3 dan dia di kelas IPA 1. Saling menatap dan memberikan senyuman dari luar jendela, menandakan bahwa semua baik-baik saja. Ending dari cerita ini bukan sampai sini. Saya pada akhirnya menjadi seorang guru dan siap mengajar generasi berikutnya. Saya berharap kasus pembulian dan kesenjangan sosial antara si kaya dan miskin sudah tidak ada lagi. Pendidikan bukan untuk mereka yang kaya ataupun untuk mereka yang cerdas. Pendidikan untuk mereka yang ingin belajar, mencari kebenaran, menemukan kekuatan, dan membawa perubahan. Dan cerita pun tamat.